Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadana shahra siyam linakuna minal muttaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudaraku jamaah salat Isya dan tarawih yang berbahagia rahimakumullah. Ada satu keyakinan yang harus kita bangun dan kita tancapkan dengan kuat dalam kesadaran spiritualitas kita, yaitu sebuah kesadaran bahwa setiap perintah dan larangan Allah pasti memiliki maslahah dan manfaat yang besar bagi manusia itu sendiri. Kesadaran ini harus benar-benar kita bangun sehingga bisa menjadi salah satu hal yang membangkitkan giroh keberagamaan dan giroh kita untuk melaksanakan perintah-perintah Allah serta menjauhi larangan-larangan Allah. Tentu kalau kita kaitkan dengan Ramadan, maka Ramadan pun dengan berbagai macam ibadah yang ada di dalamnya, terutama adalah ibadah Shiyamur Ramadan, pasti memiliki manfaat yang luar biasa bagi manusia. Kalau kita lihat lewat pendekatan isyaratun nas, isyarat yang terdapat dalam ayat Al-Quran ketika memerintahkan kita untuk melaksanakan Shiyamur Ramadan, ternyata setiap rangkaian redaksi dan pilihan kata yang digunakan Allah sebagai firman-Nya memberikan isyarat yang luar biasa kepada kita bahwa puasa itu teramat penting bagi manusia. Beberapa kata kunci bisa kita pegang dari ayat-ayat Al-Quran di samping seruan yang spesial bagi orang yang beriman. Salah satunya adalah kata yang ada dalam Al-Quran sebagai pilihan untuk mewajibkan kepada kita, yaitu kutiba. Yang ternyata kalau kita lihat dalam Al-Quran, rata-rata perintah kutiba yang merupakan kata kerja pasif itu digunakan oleh Allah terhadap kebutuhan yang disebut dengan al-hajah ad-daruriyah, yaitu terhadap kebutuhan primer manusia yang manusia tidak bisa mengelak darinya. Contoh ketika Al-Quran bicara tentang hibzun nafas, menjaga jiwa manusia, maka Al-Quran pun menggunakan kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Ketika Al-Quran berbicara tentang hibzul mal, harta yang merupakan penopang hidup manusia, Al-Quran pun menggunakan pilihan kata kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyah. Begitu pula ketika Al-Quran memerintahkan kita untuk melaksanakan ibadah Syam sebagai salah satu manifestasi dari hibzuddin, Al-Quran pun menggunakan kata kutiba alaikumus syam. Padahal rata-rata dalam Al-Quran ketika bicara tentang perintah selalu menggunakan kata amr, kata kerja yang bersifat aktif. Tetapi kenapa puasa menggunakan kata kutiba sebagaimana penjagaan nyawa dan penjagaan terhadap harta benda manusia? Maka rata-rata ulama mengatakan pilihan kata itu untuk menunjukkan bahwa puasa yang disyariatkan oleh Islam itu hakikatnya adalah kebutuhan manusia itu sendiri. Sehingga diperintahkan atau tidak diperintahkan, manusia akan melakukan upaya untuk menjaga nyawanya, untuk menjaga hartanya,
dan untuk meraih kebahagiaan spiritualitasnya. Luar biasa Al-Quran ketika menggunakan pilihan-pilihan itu. Maka sangat tepat kemudian Al-Quran memberikan kata penutup bahwa satu-satunya tujuan dari ibadah siam yang disyariatkan kepada kita adalah la'allakum tattaqun itu. Untuk menciptakan manusia muttaqin yang bisa berupaya maksimal untuk melaksanakan perintah Allah dan berupaya optimal untuk menjauhi larangan-larangan Allah. Lalu yang kedua, kalau kita sudah menangkap apa yang menjadi tujuan dari syariat ibadah siam ini, maka kita melangkah satu langkah lagi untuk meraih dan mencari apa sasaran yang ingin diraih dari ibadah siam ini. Maka kalau kita klasifikasikan, sasaran dari ibadah siam ini hanya dua. Yang pertama adalah sasaran secara vertikal, yang itu disebutkan dan ditegaskan dalam Al-Quran dan dirincikan dalam hadis Nabi SAW. Paling tidak kita bisa menemukan dua versi hadis yang menunjukkan sasaran vertikal itu. Yang pertama adalah sabda Rasulullah SAW, "Man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Kemudian yang kedua adalah man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka idealitas ibadah Ramadan yang bisa melahirkan kita menjadi manusia yang muttaqun, minimal paling tidak kita harus melakukan dua hal ini. Pertama adalah siyamur Ramadan, dan yang kedua tidak meninggalkan qiyamur Ramadan dengan rangkaiannya. Kemudian sasaran yang kedua adalah sasaran secara horizontal. Yang horizontal itu mulai dari titik nol, yaitu diri kita sebagai pelaku dan pelaksana ibadah siam itu. Kemudian horizontal berikutnya bergeser dari titik nol kita ini adalah orang yang dekat dengan kita. Maka di antara ibadah siam ini akan melahirkan satu perilaku dan mentalitas siyamur Ramadan bisa berwujud qaul atau ucapan dan bisa berwujud tindakan. Dalam ucapan banyak sekali kita menemukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana yaumu shaumi ahdikum fala yarfus wala yashab." Apabila seseorang di antara kalian berpuasa, maka jangan sekali-kali mengucapkan kata-kata kotor. Jangan mengucapkan kata-kata kasar. Bahkan wa in sabbahu ahdun au qatalahu falyaqul inni shaim. Bahkan jika ada orang yang mencaci maki dia dan mengajak dirinya untuk berkelahi, dia harus mengeluarkan statement atau kalimat, "Saya sedang melaksanakan ibadah shaum." Artinya secara horizontal, mentalitas puasa itu melahirkan ketentraman bagi orang lain, melahirkan kenyamanan bagi orang lain, dan bahkan bisa memercikkan nilai-nilai maslahah bagi orang lain. Itu persoalan yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah kita melangkah satu tahapan lagi untuk coba merumuskan, menggali, melakukan kajian terhadap hikmah-hikmah yang ada dalam ibadah siam ini. Nah, tentu makna hikmah ini adalah dampak positif yang bisa dirasakan dan diperoleh baik oleh subjek pelakunya maupun oleh orang di sekitarnya. Yang tentu hikmah ini berada pada tataran sampingan, bukan tujuan. Maka yang perlu kita tancapkan juga adalah jangan sampai kita salah memposisikan antara tujuan dengan hikmah. Jadikanlah hikmah sebagai hikmah dan tujuan sebagai tujuan. Dan jangan dibalik, hikmah dijadikan tujuan, sebaliknya tujuan dijadikan hikmah dari ibadah siam itu. Maka tentu nanti akan berdampak pada hasil. Apakah siam kita ini memperoleh
hasil sesuai dengan yang diperintahkan ataukah tidak. Karena waktu yang sangat terbatas ini, saya ingin menyampaikan beberapa di antara hikmah-hikmah puasa yang pernah dimunculkan, dikaji, dan diulas oleh para ulama. Yang pertama, bahwa ibadah siam yang disyariatkan kepada kita ini sesungguhnya merupakan sebuah proses tarbiyatullah, pendidikan yang diberikan oleh Allah kepada kita semua untuk melahirkan sebuah sikap syukur yang ideal. Orang akan bersyukur secara ideal dan maksimal ketika dia telah merasakan apa yang sesungguhnya tidak ia inginkan dalam hidupnya. Tetapi ketika seseorang itu selalu merasakan kebahagiaan saja dalam hidupnya, mungkin terlalu kecil dan terlalu sulit untuk melahirkan sikap syukur itu. Maka sekaya apapun seseorang dalam Islam, disejajarkan posisinya dalam satu garis linier yang sama, di mana kaya dan miskin harus tidak makan sebagaimana orang miskin lainnya dalam durasi waktu tertentu yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tujuannya adalah supaya manusia itu pandai bersyukur. Ternyata kehidupan yang tidak mengenakkan selalu dijauhi oleh seseorang. Namun ketika kita hidup di dunia ini, terkadang kita sering menghadapi apa yang sesungguhnya tidak kita harapkan. Maka dampak dari rasa syukur ini adalah satu sikap yang bersifat proaktif untuk memberikan contoh konkret berupa rasa empati dan berbagi kepada orang yang tidak beruntung hidupnya sebagaimana hidupnya sendiri. Maka itulah kenapa kemudian syariat tentang zakat fitrah juga ditentukan momentumnya oleh Allah dan Rasulnya sebelum seseorang itu beranjak bubar dari sholat Idul Fitrinya. Maka dalam hadis diriwayatkan, itu salah satu hal untuk mewujudkan bahwa Idul Fitri dan Idul Adha sebagai yaumul akli wa syurbi bagi setiap umat Islam, tanpa membedakan status sosialnya, kaya dan miskin, tapi dia harus merasakan kebahagiaan yang sama. Kemudian yang kedua adalah mentalitas siam mengajarkan kita untuk berperilaku sabar. Sabar sebagaimana yang diungkapkan oleh Umar bin Al-Khattab ketika beliau menjelaskan as-sabru sobroni, bahwa sabar itu ada dua macamnya. Sabar itu ada dua jenisnya. Yang pertama kata beliau adalah as-sabru inda musibatin hasan, yaitu ketika seseorang mendapatkan musibah, dan itulah sabar yang bagus. Tetapi kesabaran yang kedua adalah as-sabru inda ta'ah wa hiya ahsan, yaitu kesabaran untuk meniti ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan inilah yang paling ideal karena sulit sekali orang konsisten dalam kesabaran terhadap ketaatan itu. Yang terakhir adalah ternyata ibadah siam ini memiliki hikmah yang luar biasa litad'ifil quwwatil bahimah, untuk meredam aspek-aspek negatif yang dimiliki oleh manusia, sifat-sifat kebinatangan yang bisa dimiliki oleh manusia. Karena itu dalam syariat Islam, posisi manusia itu luar biasa idealnya, berada seolah-olah di antara malaikat, posisi malaikat dan posisi binatang, di mana manusia yang bertakwa secara ideal mungkin saja, bahkan bisa saja statusnya, kehormatannya, kemuliaannya sejajar dengan para malaikat. Tetapi ketika sisi ketakwaannya itu diabaikan, maka manusia bisa menjelma sebagai manusia yang secara fisikly manusia, namun secara mentalitas binatang. Itulah yang diilustrasikan oleh Al-Quran, ulaika kal an'am bal hum adall. Ternyata pada manusia yang sempurna secara postur anatomik ini, ternyata bisa bersikap jauh lebih mengerikan dibandingkan dengan makhluk Allah yang disebut dengan binatang.
sejahat-jahat dan serakus-rakus binatang, pada umumnya mereka tidak akan terlalu jauh dari spesies yang telah ditentukan oleh Allah kepada dirinya. Kalau seorang makhluk atau binatang termasuk kategori herbivora, karnivora atau yang lain, maka kalaupun dia memakan sesuatu, tidak akan jauh dari jatah yang sudah diberikan oleh Allah sebagai karnivora atau herbivora. Tetapi coba kita lihat perilaku manusia. Kita dihadirkan dengan banyak tontonan, banyak tayangan, banyak kasus yang terjadi di tengah masyarakat. Manusia yang dimuliakan oleh Allah dengan tega memakan saudaranya sendiri, baik secara langsung ataupun secara tidak langsung. Ingin bergabung kepada geng tertentu, maka mempersyaratkan harus berani membunuh orang lain tanpa menyadari apakah orang lain itu melakukan kesalahan. Betapa manusia akan menjelma menjadi sosok binatang yang sangat menakutkan. Faktor terbesar manusia bisa menjelma menjadi binatang adalah tuntutan perutnya. Maka ibadah siam ini mengajarkan bagaimana manusia beriman mampu melakukan manajemen perut yang ideal. Oleh sebab itulah para ulama mengatakan bahwa al-batnu aslud da' wal hamiyatu aslud dawa. Lambung manusia ini adalah pusat berbagai macam jenis penyakit, dan puasa merupakan obat ideal dari penyakit-penyakit itu, baik penyakit yang bersifat anatomik atau biologis. Saya kira kita kalau sadar betul, kita tanya kepada ahlinya, prosentase terbesar penyakit fisik yang dialami oleh manusia rata-rata karena kesalahan dalam melakukan manajemen perut itu. Belum lagi kita bicara tentang penyakit-penyakit sosial, perampokan, pencurian, prostitusi, pembunuhan dan lain sebagainya. Ternyata prosentase terbesar adalah juga karena tuntutan perut manusia itu. Kemudian yang terakhir adalah puasa adalah sebuah tarbiyah Allah untuk melahirkan kesehatan yang paripurna. Maka kita lihat sosok Nabi Agung kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia tersehat di dunia, manusia yang tidak mengalami penyakit kronis sebagaimana umumnya manusia. Salah satunya adalah karena beliau rajin melaksanakan ibadah siam, baik yang bersifat siam yang wajib maupun ibadah-ibadah siam yang sunnah. Imam As-Sarani memberikan satu ulasan yang sangat ilmiah. As-Sarani mengatakan bahwa sabar yang dihasilkan oleh ibadah puasa itu ternyata merupakan imunisasi preventif untuk mencegah seseorang dari berbagai macam jenis penyakit, baik penyakit fisik maupun penyakit sosial. Saya mungkin bisa membacakan beberapa di antara pengakuan non-muslim terhadap ibadah siam yang disyariatkan oleh Allah ini. Yang pertama misalnya Herbert Silton, seorang ilmuwan barat yang notabene non-muslim, memberikan sebuah kepercayaan dan sebuah statement yang objektif dengan mengatakan bahwa puasa yang disyariatkan oleh Islam merupakan salah satu faktor dan hal yang bersifat fundamental dan radikal untuk menjaga kesehatan dan menjaga berbagai macam organisme yang sakit dan mati. Kemudian yang terakhir adalah Paracelsus, salah seorang tokoh kedokteran barat. Dia mengatakan bahwa ibadah puasa ini adalah remedial untuk menyehatkan alat-alat produksi kita, metabolisme kita, dan kesehatan fisik kita. Dengan kajian ini, maka kita semakin yakin dengan keyakinan pertama yang saya sampaikan tadi, bahwa tidak ada perintah dan larangan Allah yang menyebabkan kemudaratan bagi manusia itu. Tetapi yang ada hanyalah setiap perintah dan larangan Allah pasti memiliki nilai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Maka marilah tujuan kita jadikan sebagai tujuan
hikmah kita gali untuk mendongkrak dan memotivasi kita untuk mencapai tujuan itu secara sehat, benar, dan sesuai dengan syariatnya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.